lain. Khulu itu adalah gugatan cerai dari pihak si istri kepada suaminya. Kapan itu diperbolehkan? Harus tatabut dulu. Harus apa? Tatabut dulu. Harus dipastikan dulu. Pelanggarannya apa? Seperti apa? Kronologinya seperti apa? Harus dibicarakan setuntas-tuntasnya. Nah, di sini jamaah, penulis akan menyajikan satu peristiwa yang sangat yang sangat terkenal. Peristiwa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya. Seolah-olah ini mustahil. Peristiwa ini terjadi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki dengan rumah tangga terbaik, rumah tangga yang suci, ternyata terjadi ini. Apa itu? Hadisatul ifki. Tuduhan istrinya melakukan perzinahan. Allahu Akbar. Ini berat sekali ini. Ya. Tuduhan ini berat sekali jemaah. Ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana cara Rasul menyikapi berita ini. Kita akan lihat juga bagaimana sahabat, ya, ini sahabatnya, bukan orang munafik. Orang munafik udah jelas mereka yang mengangkat, ya, isu ini. Sahabat pun terbagi menjadi dua kubu. Ada yang mengatakan ya. Masalahnya apa kan? Ya jalan. Ya, jalan. Berjauhan, berduaan. Sehingga apa? Mustahil tak melakukan. Lihat jemaah. Yang kedua mengatakan itu istrinya Rasul. Itu sahabat Rasul. Tinggal kita mau titik poin mana yang mau kita ambil sini jemaah. Jalan. Ya. Ketika apa? Mengurangi berjauhan, berduaan. Penulis menyebutkan dengan uslub terbawi melakukan ini duduk perkaranya kita harus apa namanya itu harus jelas dulu. Apa yang terjadi? Apakah benar melakukan perzinahan? Tinggal kita jalan. Poin sebagaimana yang diantarkan jalan. Ya. Isu ini ketika apa? Berjauhan, berduaan. Penulis menyebutkan dengan uslub terbawi melakukan ini. Kenapa isu ini artinya kita harus apa namanya itu? Jadi begini jemaah, harus jelas dulu. Di tahun apa yang terjadi kelima Hijriah melakukan perzinahan. Tinggal kita jalan. Rasul bagaimana sahabat itu sudah isu ini apa? Berjauhan, berduaan. Penulis menyebutkan dengan uslub terbawi melakukan ini. Kenapa isu ini artinya kita harus jadi setelah 5 tahun harus apa namanya itu. Jadi begini jemaah, harus akan terjadi yang disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab ini disebut Ahzab itu apa? Bagaimana sahabat itu sudah isu ini apa? Kenapa disebut dengan Ahzab? Karena seluruh musuh Rasul itu bersatu padu untuk meruntuhkan kaum muslimin. Sinyalnya apa di sini? Sinyalnya apa? Kata Rasul. Al-an nagzuhum wa la yagzunana. Sekarang saatnya kita memerangi mereka. Bukan mereka yang menyerang kita. Udah selesai menyerang mah. Nahnu nasiru ilaihim. Kita yang berangkat kepada mereka. Kapan ini? Karena Rasul sudah tahu ini kekuatan di dalam kaum muslimin. Para sahabat itu sudah kuat. Dan musuh pun sudah tahu kalau hanya Bani Nadir, Quraidah, musyrikin, Ghatafan. Bisa carut marut mereka. Supaya untuk mengalahkan kekuatan Rasul itu apa? Mereka bersekutu, disebut perang Ahzab. Untuk memporak-porandakan pasukan Rasul itu tidak bisa dari luar, karena mereka tahu kekuatan kaum muslimin. Maka harus dihancurkan dari mana? Dari dalam, bukan dari sahabatnya. Kalau dari sahabatnya sudah tuh sama Abdullah bin Salul di perang Uhud. Ini harus dari sosok Rasulnya, harus dari rumah tangganya dibuat isu itu. Mana? Bahwasanya apa? Aisyah ini melakukan perzinahan. Jadi ketika momentum itu ada, isu itu kemudian disebarkan. Begitu jamaah. Nah, kita di sini akan melihat
bagaimana kronologinya, kejadiannya, lalu bagaimana sikap Rasul nih. Sikap Abu Bakar sebagai apa? Ayahnya dari Aisyah. Juga sahabat-sahabat yang lain. Ini sampai turun ayat yang panjang tentang masalah ini. Para ulama sirah mengatakan ba'da Quraidah tafarraga Rasulullah SAW li mu'aqabati min abda hurbihi wa'tada 'alal muslimin. Jadi setelah perang dengan Bani Quraidah, Rasulullah SAW itu mengalahkan kan orang-orang Yahudi itu habis sampai akar-akarnya mereka. Karena itu surat Al-Hasyr, kata Abdullah ibnu Abbas adalah surat apa? Bani Nadir. Ya, karena itu bercerita tentang peperangan melawan orang-orang Yahudi. Panduannya di situ tuh. Ya, surat Al-Hasyr. Ya. Sehingga dalam surat Al-Hasyr itu Allah mengatakan di dalam firman-Nya itu di antaranya apa? Orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, ya, min ahlil kitab, orang-orang kafir di sini dibedakan dengan orang ahlul kitab. Ya. Bahkan sampai peperangan yang sekarang tuh. Ya. Apa dalam ayatnya itu? Artinya di ayat surat Al-Hasyr ini berkaitan dengan peperangan skema yang dilakukan oleh Nabi, trik-triknya dan metodologinya, tata caranya memerangi orang-orang Yahudi. Karena peperangan puncak di akhir zaman nanti itu bukan orang Nasrani, jemaah, orang Yahudi. Nah, dengan perang Israel ini kita lihat bagaimana orang-orang Israel. Dunia mengatakan tentang perang ini adalah genosida kemanusiaan. Ya, genosida kemanusiaan sejak zaman dulu orang Yahudi itu. Jangankan wanita, anak kecil. Ya. Nabi saja kepalanya itu dipenggal sama dia, dibawa. Nih. Ya, kepalanya Nabi Soleh. Gitu. Nabinya mereka bunuh. Allah mengutus para nabi dan rasul itu paling banyak kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Dan perang puncaknya nanti juga apa? Apa ini tanda akhir zaman? Entong waka. Orang masih ngenah kena nyanet. Ini belum. Ya, belum. Kembali kepada pembahasan di sini, jamaah. Pembahasan yang akan disadurkan oleh penulis di sini, ya, cukup panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Sampai beliau mengatakan wala'alla hadithatul ifki kanat ma'rakah min adkhamil ma'arik allati khadaha Rasul sallallahu alaihi wasallam lakinnahu kharaja minha muntasiran. Jadi sekian banyak peperangan Rasul dengan orang-orang musyrikin. Ya. Ini adalah peperangan yang paling dahsyat. Ya. Karena memerangi, ya, dirinya sebagai Rasul. Sikap Rasul ini sampai nunggu lama sekali. Kok wahyu belum turun juga, ini siapa yang salah? Ya, sampai Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Bakar, serahkan saja dulu anak saya. Oh, enggak, ini istri saya. Ini kejadian yang menarik ini. Bagaimana? Kalau kita sebagai suami beda, jemaah. Jangan kejadiannya kita anterin dulu itu. Ya budak mana ya, tolong dididik lah. Lama. Itu kita. Rasul membela Aisyah, coba bayangin di situ. Mau diambil dulu, ya, oleh Abu Bakar. Ya, ini anak saya. Oh enggak, ini istri saya.
Itu dalam kondisi salah istrinya, Rasul masih bela. Kenapa? Karena Rasul nggak mau dulu bersikap di sini. Ya, nggak mau dulu bersikap. Dan ini semua bagian dari kejadian haditsatul ifk itu semuanya isi dengan manfaat, isi dengan pelajaran. Sampai itu nanti kaitan dengan Abu Bakar kepada Mastah, ya. Mastah ini termasuk pekerjaannya atau hamba sahayanya. Tidak mau Tidak mau lagi memberikan bantuan, tidak mau, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya anak saya dituduh yang enggak. Tapi apa kata Allah? Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna Allah yaghfirullahu lakum. Maafkan. Musafahah. Enggak mau Allah ngampuni kamu. Ya. Sebagaimana engkau nih enggak mau ngampunin dia. Ini pelajaran luar biasa jemaah. Ya. Sehingga nanti kita akan bahas pertama ayatnya serta tafsirnya. Haditsatul ifki fil hadits an-nabawi, bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini ma'at takhrij wa tahlil, ya, dengan derajat hadisnya, kemudian juga kesimpulannya. Wa tahdidu zamani wuqi'iha. Ya, ini batasan waktu terjadinya kapan, berapa lama ini terjadi. Wa durus al-mustafadah min haditsatil ifki, dan pelajaran-pelajaran dari tuduhan keji terhadap perzinahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi cukup panjang jamaah, ya. Kita bacakan ayatnya dulu saja. Dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat 24 kalau salah. Ini cukup panjang sekali. Di ayat ke-11. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan mereka berkata, ini adalah satu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Sekalipun benar, tapi tidak mendatangkan 4 saksi, maka ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah dosa besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan? Orang yang mendengar harusnya ngomong gitu, Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya kamu orang-orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong, tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena kurnia dari Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguh dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar.
Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan janganlah kamu orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwasanya Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwasanya Allah Maha benar, Maha bijaksana. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai ayat 26, jemaah. Ini sangat banyak sekali. Kalau dibaca satu persatu, Masya Allah, ini mutiara faedahnya sangat banyak sekali. Apalagi ada berita, perzinahan. Ya, ini bagaimana kita di zaman sekarang ini bersikap. Ya. Bersikap terhadap berita-berita seperti ini, ya, berita-berita seperti ini. Insya Allah kita bahas di pekan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.